Episode 7. Malam kelam dikhianati. Mira menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Dia masih merasa kesal dengan sikap Kevin yang sengaja membuatnya sakit hati itu. Mira bodoh. Jangan sakit please. Dia cuma ingin kamu menderita dengan cara seperti itu, seolah membuat kamu dicampakkan. Ayo semangat. Kalahkan Kevin, buktikan bahwa kamu tidak apa-apa. Seru Mira. Hika. Mira yang tadinya berteriak menyemangati diri, tiba-tiba dia menangis terisak sambil memegang dadanya. Dia hanyalah manusia biasa, seorang istri yang tidak selalu kuat menahan derita dari suaminya. Seandainya kamu tidak punya perasaan cinta padanya, pasti rasanya tidak akan sesakit ini. Mira bodoh, mencintai seseorang yang membencinya. Ya Tuhan, apa aku akan sanggup? Mira menangis menyalahkan perasaannya. Apakah perasaan itu salah? Tidak, rasa tidak pernah salah. Mungkin hanya tempatnya saja yang tidak tepat pada siapa kita melabuhkan perasaan kita. Begitupun dengan Mira, tidak salah bahwa dia mencintai suaminya sendiri. Apalagi memang dari dulu rasa itu sudah ada. Tapi kalau keadaannya seperti ini, apa tidak lebih baik dia melepaskan rasa itu? Kevin, pria yang mengajaknya menikah dengan tiba-tiba itu, ternyata hanya bersandiwara pada awalnya. Berpura-pura mencintai Mira di depan keluarganya. Mira akhirnya terlelap karena kelelahan menangis memikirkan nasibnya. Kevin yang tidak bisa tertidur karena memikirkan istrinya bersama Kenzo tadi hanya mondar-mandir di dalam kamar. Kenapa aku jadi seperti ini? Untuk apa aku memikirkan gadis aneh itu? Sebaiknya aku segera tidur. Besok ada rapat pagi. Kevin naik ke ranjang sisnya. Menutupi seluruh badannya dengan selimut. Tidak lama setelah itu pun dia tertidur karena sangat kelelahan. Keesokan harinya, Kevin telah bersiap untuk berangkat ke kantor. Setelah sarapan dengan sandwich buatannya sendiri, lalu dia memutuskan untuk segera berangkat. Saat melewati depan kamar Mira, Kevin berhenti dan menatap pintu berwarna putih itu. Mira belum keluar sejak semalam. Kevin berusaha mengacuhkan dan segera pergi ke kantor. Sedangkan Mira baru saja selesai mandi. Setelah semalam menangis merenungkan nasibnya, akhirnya dia memutuskan untuk mencari pekerjaan. Mira, yang dulu seorang sekretaris, pasti dengan mudah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Baiklah, lebih baik aku segera mengajukan lamaran kerja ini, mumpung perusahaan ini sedang ada lowongan. Semangat. Mira akhirnya memakai kemeja biru langit dan celana kulot putih. Dia sedikit memoles wajahnya dan menata rambut. Sudah, begini saja. Buat apa aku memakai dress yang modis? Kalau Kevin tetap tidak bisa menyukaiku, lebih baik aku menjadi diriku sendiri, gumam Mira melihat penampilannya di cermin. Lalu setelah itu dia memesan taksi dan segera pergi ke perusahaan yang akan didatanginya itu, bintang. Kevin, yang baru saja selesai rapat dengan para petinggi perusahaan sedarit, tadi dia tidak bisa fokus. Kevin selalu memandang Kenzo dengan tatapan yang sulit diartikan. Setelah semua keluar dari ruang rapat, Kevin memanggil Kenzo. Aku ingin bertanya padamu, ucap Kevin. Kenzo yang akan keluar dari ruangan itu sontak berhenti. Ada apa? Tanya Kenzo. Kenapa kamu tadi malah mengantar istriku pulang? Kenzo tersenyum. Mira sendiri yang menyuruhku untuk mengantarkannya, bukan keinginanku. Aku tidak akan berani menawarinya tumpangan karena dia adalah istri bosku, jawab Kenzo. Tenang bro, aku tidak akan merayu istri dari sahabatku sendiri, meskipun aku menyukainya. Kecuali kalau dia yang datang padaku, jawab Kenzo yang kemudian keluar dari ruangan itu. Kevin menyandarkan punggungnya. Dia tidak suka dengan jawaban terakhir Kenzo yang mengatakan kecuali kalau dia yang datang padaku. Kevin merasa aneh dengan perasaannya. Kenapa dia tidak rela kalau Mira dengan pria lain? Apakah ada yang salah? Ataukah dia sudah mulai mencintai istrinya itu? Tidak, itu tidak benar. Aku tidak mencintai Mira, batin Kevin sambil memijit pelipisnya. Ceklet, tiba-tiba suara pintu terbuka. Oh, jadi kamu sedari tadi belum keluar? Aku mencarimu ke ruangan si A tapi tidak ada. Lihatlah, aku membawa hasil dari pemeriksaan yang kamu inginkan, ucap Lindsay menyodorkan sebuah berkas kepada Kevin.
Taruh saja di meja kerjaku, jawab Kevin. Tuan Kevin, ada apa denganmu? Apa kamu masih memikirkan Talia? Ejek Lindsay. Jangan membicarakan wanita itu, aku tidak sudi mendengarnya. Lalu apa yang kamu pikirkan sampai memijat pelipismu seperti itu? Entahlah, aku bingung. Jawab Kevin berdiri dari duduknya. Apa ini soal istrimu? Apakah kamu sudah mulai mencintainya? Tanya Lindsay berjalan ke arah Kevin. Kevin terdiam mendengar pertanyaan dari sekretarisnya itu. Dia tidak tahu dengan perasaannya sendiri, tapi entah kenapa dia merasa tidak suka kalau Mira bersama pria lain. Kevin, aku tahu kalau kamu sudah mulai mencintainya, ucap Lindsay menyentuh rahang Kevin dan membelainya. Tidak. Aku tidak mencintainya, gadis aneh itu, jawab Kevin menepis tangan Lindsay. Kalau begitu, bagaimana denganku? Apakah kamu tidak bisa membuka hatimu untukku? Tanya Lindsay. Haha, pertanyaan konyol Lindsay, jawab Kevin sambil tergelak. Kamu bukan tipeku, lanjutnya masih terkekeh. Lalu seperti apa tipe wanita yang kamu suka? Tanya Lindsay. Kevin terdiam sebentar, kemudian dia menjawab. Aku suka tipe wanita Asia, khususnya wanita Indonesia, ucap Kevin tanpa sadar. Oh, jadi kamu menyukai Mira, dia akan wanita Indonesia? Jangan bilang kalau kamu masih mencintai Talia, ajak Mira. Tentu saja tidak, aku tidak menyukai Mira. Meskipun pintar tapi dia itu gadis yang aneh, jawab Kevin sambil berlalu keluar dari ruang rapat. Lindsay menatap punggung Kevin. Dasar pria bodoh, apa kamu masih tidak mau mengakui perasaanmu padanya, Kevin? Meskipun aku mencintaimu tapi aku tidak suka melihatmu memendam rasa cintamu itu, akan kubuat kamu menyadarinya, gumam Lindsay. Lalu setelah itu dia ikut keluar dari ruangan itu. Mira saat ini berada di apartemen. Dia merasa sangat lelah karena seharian interview di 3 perusahaan berbeda. Setelah itu dia memutuskan untuk mandi. Setelah 20 menit, akhirnya dia menyelesaikan acara mandinya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Mira merasa sedikit lapar. Kemudian dia memutuskan untuk keluar pergi menuju dapur. Biasanya Kevin belum pulang dari kantor. Dia akan pulang pada jam 6 karena jarak kantor dari apartemennya lumayan jauh. Mira tidak pernah membuatkan makanan untuk Kevin karena permintaan suaminya itu. Mira merasa mungkin Kevin memang sangat jijik padanya. Sudahlah. Tidak akan kelar memasaknya kalau dia memikirkan hal-hal seperti itu. Malam sudah menunjukkan pukul 10 piksel. Mira yang sudah berniat tidur tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Halo, datanglah ke bar 30, suamimu sedang mabuk berat. Tut, Mira yang sudah mengantuk, tiba-tiba langsung saja terjaga setelah mendengarnya. Apa tadi dia bilang suami? Maksudnya Kevin Kal? Mira masih sedikit bingung, tiba-tiba ada notif darinya. Mira membuka pesan itu yang ternyata adalah foto Kevin sedang minum di bar dan terlihat kacau. Langsung saja Mira pergi keluar kamar, tapi sebelumnya dia mengambil kunci mobil yang selama ini dia simpan di laci. Kevin memang sudah membelikan mobil untuk Mira tapi tidak pernah digunakannya, dia lebih suka memakai taksi untuk bepergian. Mira melajukan mobilnya menuju alamat yang ditunjukkan oleh orang yang meneleponnya tadi. 30 menit kemudian, dia telah sampai di seberang jalan depan bar itu. Tapi tiba-tiba Mira melihat Kevin keluar dengan dipapah oleh seorang wanita dan pria memasuki sebuah mobil. Bukankah itu Kevin? Berarti dia sudah diantarkan pulang. Syukurlah. Kalau begitu, aku tidak harus membawanya di mobilku, gumam Mira. Setelah itu mobil yang ditumpangi Kevin pun melaju. Tetapi sang pria yang memapahnya tadi tidak ikut ke mobil, malah dia masuk ke dalam bar itu lagi. Sebaiknya aku ikuti mobil itu, kalau sudah sampai apartemen nanti, langsung aku bukakan pintu. Mira akhirnya mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Kevin. Saat sudah sampai perempatan, mobil melaju lurus padahal seharusnya arah ke apartemen Kevin berbelok ke kiri.
Mira yang merasa khawatir terus mengikuti mobil itu, sampai pada akhirnya mobil sampai di sebuah apartemen mewah. Keluar seorang wanita yang tak lain adalah Lindsay dari tempat kemudi. Mira begitu terkejut ketika melihat Lindsay memapah Kevin memasuki apartemen tersebut. Kenapa sekretaris itu membawa Kevin masuk ke dalam sini? Apa di sini apartemen Lindsay? Gumam Mira. Karena rasa penasaran akhirnya Mira mengikuti kedua orang tersebut. Mira melihat Lindsay memencet lift nomor 12. Dia pun bersembunyi agar Lindsay tidak mengetahuinya. Setelah lift tertutup, Mira segera berlari menuju lift dan memencet tombol 12. Ya Tuhan, kenapa Kevin dan Lindsay bersama? Apa Kevin memang sengaja ingin bersama sekretarisnya dan menginap di apartemennya? Kenapa hatiku gelisah sekali? Mira merasa tidak tenang dan sangat gugup. Pintu lift terbuka. Mira mengambil HP-nya untuk berjaga-jaga atau memotret bukti perselingkuhan Kevin. Apa yang akan mereka lakukan? Batin Mira. Lindsay masih memapah Kevin menuju pintu apartemen. Kenapa kamu berat sekali, Phil? Ucap Lindsay pada bosnya itu. Mira, gumam Kevin. Kalau kamu memang mencintainya seharusnya buang gengsimu itu, bukan malah minum-minum seperti ini. Dasar bodoh, umpat Lindsay kesan. Kevin dan Lindsay berhenti saat sudah sampai di depan pintu. Kevin menatap Lindsay dan tiba-tiba dia mendorong tubuh Lindsay ke tembok. Mira, gumam Kevin yang akan mencium Lindsay. Brut. Mira yang melihat adegan itu dari jarak agak jauh merasa terkejut. Dia tidak sengaja menjatuhkan haknya. Klotek. Sontak hal tersebut membuat Kevin dan Lindsay menoleh. Kevin yang masih setengah sadar melihat Mira. Mira merasa sangat sakit telah dikhianati oleh suaminya itu. Dia pun berlari menuju lift dan terburu-buru untuk masuk. Lindsay melihat Kevin yang masih speechless. Kejar dia, dasar bodoh. Kalau kamu tidak mengejarnya, Mira akan meninggalkanmu untuk selamanya. Seru Lindsay. Sontak Kevin langsung berlari mengejar Mira. Dia memencet tombol lift berkali-kali. Mira, dia ada di sini. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan, ucap Kevin. Ting, Kevin segera masuk lift dan mencari keberadaan istrinya itu. Mira sudah menuju ke tempat parkir. Dia menangis terisak. Melihat Kevin yang akan mencium Lindsay, dadanya berasa dihantam batu yang besar. Sesak sekali. Ternyata seperti itu kelakuan dia di luar. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Tentu saja Mira, bukankah dia tidak pernah mencintaimu? Ucap Mira pada dirinya sendiri. Mira terkejut melihat Kevin yang setengah berlari ke arahnya. Dengarkan aku, Mira. Seru Kevin. Mira yang sudah sangat sakit hati berlari menghindari Kevin. Dia sudah tidak mau bertemu dengan suaminya itu lagi. Dasar pengkhianat, tukang selingkuh, aku benci kamu Kevin. Teriak Mira masih terus berlari. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil melaju dengan kencang. Mira. Kedudukan bersambung.